Sebuah karya para maestro hadir menginspirasi dan membangun sebuah kebudayaan hingga mampu merubah tatanan sosial. Hal inilah yang mendasari kedua perintis Kompas Gramedia, Bapak PK Oyong dan Bapak Yakob Utama mendirikan Lembaga Bentara Budaya. Bentara Budaya memiliki sejumlah koleksi benda seni seperti gerabah, lukisan, kerajinan kayu, wayang, gamelan, hingga arsitektur bangunan seperti rumah adat Kudus yang menjadi kebanggaan kami. Bentara Budaya telah menjadi ruang ekspresi dan apresiasi bagi pecinta seni budaya tanah air sejak tahun 1982 hingga sekarang. Selamat malam Bapak Ibu dan sahabat Bentara, salam budaya. Sebagai sebuah lembaga yang mewadahi beragam ekspresi kesenian, Bentara Budaya juga merawat koleksi-koleksi benda seni yang kepemilikannya dirintis sejak akhir tahun 1970-an oleh para perintis Kompas Gramedia, yaitu almarhum Bapak PK Oyong serta almarhum Bapak Yakob Utama. Dan seiring dengan berjalannya waktu, hingga usia Bentara kini 39 di tahun ini, Bentara memiliki berbagai jenis benda seni dan jumlahnya pun terus bertambah seperti keramik antik, lukisan kreasi para maestro seni, wayang, hingga patung maupun kriya kayu dari Papua. Selain syarat dengan nilai estetika, koleksi-koleksi ini pun mengandung muatan historis, arkeologi, hingga antropologi, dan dengan demikian pula dapat merekam setidaknya sebagian dari kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia yang begitu luar biasa. Memaknai 39 tahun perjalanan merawat kesenian, Bentara Budaya pun kembali menghadirkan pameran lukisannya di bulan September yang istimewa ini. Dan kegiatan ini Bapak Ibu mengawali serangkaian program menuju 4 dasawarsa Bentara Budaya pada tahun 2022 mendatang dengan mengambil tema menghibur yang papa, merangkul yang berdaya. Meskipun kita masih berjuang di tengah pandemi COVID-19, Bapak Ibu, Bentara Budaya terus berusaha merancang berbagai kegiatan seni dan juga kegiatan edukasi demi menguatkan semangat optimisme, sekaligus juga menjadi bagian upaya kami untuk beradaptasi atas perubahan di masa pandemi ini. Di new normal ini, kami terus berusaha mengadakan diskusi daring, menghadirkan tayangan-tayangan features kreasi para maestro seni, pameran seni, serta lokal karya yang tentu dapat dinikmati oleh semua kalangan. Dan pada kesempatan ini pula, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hilma Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah bersedia untuk memberikan sambutan sekaligus juga meresmikan pameran virtual koleksi Bentara Budaya ini. Terima kasih Bapak atas atensinya yang luar biasa terhadap koleksi Bentara Budaya. Dan dalam pameran koleksi Bentara Budaya kali ini Bapak Ibu, kami menghadirkan lebih dari 30 karya lukisan maestro, buah cipta dari karya-karya yang luar biasa dari Avandi, Ahmad Sadali, Agus Jaya, Barli, Basuki Rusobowo, Bud Mohtar, Jayeng Asmoro, Dullah, Hawidayat. Ada juga karya-karya yang luar biasa dari Gusti Solihin, Hendra Gunawan, Hendro Jasmoro, M. Daryono, Nazar, Oto Swastika, Popo Iskandar, karya-karya juga dari Maestro Rudolf Monet, Rustam Maji, S. Sujoyono, Salim, Sudibyo, Subanto, Sudarso, Suyono Abdullah, Trisno Sumaryo, Trubus Sudarsono, Wahdi, Wardoyo, serta Zaini. Selain itu ada pula Bapak Ibu lukisan tradisional Bali yang kami hadirkan kurang lebih ada 19 karya dari para seniman mumpuni seperti A.A. Gede Sobrat, Agung Gede Maregek, I Gusti Ketot Kobot, I Gusti Made Baret, I Gusti Made Deblok, I Made Jata, I Made Togok,
karya Ida Bagus Made Poleng, Iketut Name, Iketut Regik, Imade Gatera, Mangkumura, Nimade Suciarmi, I Gusti Nyoman Lempat, Nyoman Mandera, I Wayan Judul, I Wayan Geruduk, dan Wayan Tegun. Bapak, Ibu, dan sahabat Bentara, dalam kesempatan ini pula Bentara Budaya mengangkat kembali koleksi-koleksi keramik dan gerabah antik dari berbagai masa yang seluruhnya berjumlah 35 karya. Karya-karya ini berupa celengan gerabah, botol merkuri, guci kuno, sampai piring-piring keramik yang diperkirakan sebagai peninggalan dari berbagai dinasti Tiongkok. Bentara Budaya berharap melalui pameran ini, publik dapat mengenali lebih dekat lagi kreasi piawai dari para maestro, berikut juga muatan makna serta latar histori penciptanya masing-masing. Tentu dengan pameran online ini, seluruhnya dapat disaksikan dari manapun berada dan kapanpun juga. Bapak Ibu sekalian, lukisan-lukisan para maestro ini juga merekam kedalaman pikiran para kreatornya yang merespon semangat pada zamannya, sehingga apa yang tersaji di atas kanvas dapat juga menjadi semacam refleksi bagi generasi masa kini. Tak lupa juga kami hadirkan potret dari para perintis Kompas Gramedia, almarhum PK Oyong dan juga almarhum Bapak Yaakob Utama, yang hadir dari jepretan para juru foto harian Kompas. Selamat menikmati pameran koleksi Bentara Budaya yang dibuka sejak 1 hingga 27 September 2021 via YouTube Bentara Budaya. Selamat menikmati, salam semangat, dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Salam budaya. Jumpa lagi, sahabat Bentara. Kali ini untuk peresmian pameran bertajuk Dua Menguak Seni, menandai ulang tahun ke-39 Bentara Budaya, sekaligus mengawali serangkaian kegiatan menapak 4 dekade Bentara Budaya pada tahun 2020. Akan ditampilkan sebagian dari koleksi Bentara Budaya, disertakan juga foto 2 orang perintis, yaitu Bapak PK Oyong dan Bapak Yaakob Utama, yang merintis dan mendirikan kelompok Kompas Gramedia, di mana Bentara Budaya berinduk. Kedekatan kedua perintis itu dengan kegiatan seni budaya ditampakkan pada berbagai kesempatan. Kita kutip kesaksian Om Pasikon Kian Sudarma. Pak Oyong berkata, membina kesenian tidaklah hanya dengan penataran, seminar atau diskusi, tetapi lebih penting adalah membeli karya itu sendiri. Membeli itu diperluas maknanya dengan sikap dan laku memberi perhatian, empati, dan mendukung ekosistem untuk tumbuh kembang kesenian itu. Jadi selain meliput yang baik di media massa dan membeli karya, juga membuat pameran dan merawat karya tersebut di dalam museum. Lukisan modern pertama yang dikoleksi adalah Vas Bunga, karya Pope Iskandar tahun 69. Aspek utama dalam eksplorasi seni Popo adalah mencari hakikat dengan mengubah ulang. Akibatnya, Vas Bunga itu tidak lagi sesuai dengan kenyataan, namun menonjolkan karakternya, seperti terlihat pada karya-karyanya dalam serial Kucing dan Jagung. Muncul kemudian barulah sejumlah lukisan dari para raksasa seni lukis modern Indonesia lainnya seperti Sujoyono, Indra Gunawan, Avandi, Basuki Abdullah. Karya Sujoyono yang dikoleksi oleh Bentara Budaya bertarikh tahun 1982 bertajuk Bukit Gersang. Itu memberi kesan surrealistik dengan tarian garis yang kuat, lugas, dan menonjolkan jiwa ketok atau jiwa menampak yang menjadi kata kunci keseniannya. Dalam membeli lukisan Bali, tampak betul betapa itu merupakan perjuangan berat, karena situasi pada saat itu di mana para seniman tradisional Bali bekerja dengan berbulan-bulan, sehingga sangat menunggu terus-menerus.
pembelian itu dengan standar mutu puri lukisan di Ubud. Kelak koleksi lukisan Bali Bentara Budaya tersebut dianggap sebagai salah satu yang terbaik yang ada. Koleksi itu antara lain karya Ida Bagus Madepoleh dari tahun 71 berjudul Melis. Itu menunjukkan kemampuannya yang bagus di dalam penguasaan anatomi tubuh manusia. Tetapi bukan hanya itu dia dikenal luas, melainkan juga karena sikapnya yang anti komersialisasi seni. Antara lain dia pernah menolak seorang menteri yang ingin mengkoleksi karyanya. Bentara Budaya juga beruntung mempunyai karya-karya maestro seperti Lempat yang garisnya begitu kuat, liris dan mistis, dan karya Mangkubuwono yang mewakili kosmologi Bali yang seolah-olah tidak tersentuh oleh nilai-nilai luar. Meskipun tidak sempat mengalami kiprahnya Bentara Budaya karena wafat pada tahun 80, 2 tahun sebelum Bentara Budaya berdiri, Bapak Pekayong telah meletakkan dasar yang kokoh untuk keterlibatan sebuah kelompok badan usaha di dalam mendukung kehidupan seni budaya. Fondasi tersebut diperkuat oleh Bapak Yaakob Utama yang tanpa banyak diskusi bersetuju untuk mendirikan Lembaga Bentara Budaya di Yogyakarta tahun 82. Pak Yaakob itu seorang visioner, tutur Romo Sindulata, rohaniwan yang sosoknya tidak terpisahkan dari kehadiran lembaga kebudayaan tersebut. Sejak tahun 2009, Bentara Budaya juga berdiri di Bali dan Solo, namun kini kembali hanya di Jakarta dan Jogja. Saya mewakili para kurator serta para pengelola dan segenap awak Bentara Budaya mengucapkan Dirgahayu Bentara Budaya. Salam budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas terselenggaranya pameran Dua Menguak Seni yang diselenggarakan oleh Bentara Budaya. Kita tahu bahwa kontribusi dan peran penting dari Bentara Budaya dalam perkembangan kebudayaan Indonesia ini tidak diragukan lagi. Sudah banyak sekali kegiatan budaya yang digelar selama ini melibatkan begitu banyak kalangan, mulai dari seniman, aktivis kebudayaan, dan juga mereka yang berada di luar bidang kebudayaan secara umum, dan juga lintas generasi. Dan saya kira perjalanan selama 39 tahun sudah menghadirkan begitu banyak hal, ya, begitu banyak ekspresi, dan juga tentunya inovasi ya di dalam upaya untuk memajukan kebudayaan. Dan sekarang ini kita melihat sebuah koleksi yang dirintis oleh para pendiri kelompok Kompas Gramedia, yaitu Pak PK Oyong dan juga Pak Yaakob Utama. Dan dari apa yang mereka kumpulkan selama perjalanannya bersama kelompok Kompas Gramedia ini, saya kira kita bisa melihat sebuah statement, katakanlah begitu, tentang kebudayaan. Jadi ini bukan hanya kumpulan karya yang merupakan ekspresi individual dari para seniman, tetapi lebih dari itu sebagai keseluruhan dia merupakan statement tentang kebudayaan, tentang pentingnya melindungi dan juga merawat dengan baik karya-karya dari para seniman kita. Pentingnya juga menghubungkan karya-karya itu satu sama lain dan juga dengan berbagai macam teks di luar sana, sehingga pemaknaannya juga menjadi lebih mendalam. Jadi saya kira pilihan dari para kurator untuk menghadirkan karya-karya dalam rangka memperingati 39 tahun perjalanan Bentara Budaya ini juga pasti bukan tugas yang mudah, karena begitu banyak yang sudah berhasil dikumpulkan selama ini, dan semuanya masing-masing tentu memiliki arti penting.
Dan menjahitnya sebagai kesatuan dan menghadirkannya sebagai kesatuan saya kira adalah tantangan yang luar biasa, dan itu tentu saya mengucapkan selamat dan juga terima kasih kepada para kurator yang sudah bekerja keras untuk mengumpulkan materi, melakukan riset, dan kemudian mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut pameran ini. Secara umum tentu kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyambut baik terselenggaranya pameran ini, terutama di masa pandemi. Dan untuk kesekian kali kita lagi-lagi memperlihatkan bahwa di tengah segala keterbatasan, maka nyala kebudayaan tetaplah terus berkobar. Dan berterima kasih sekali lagi kepada panitia yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Berharap semua bisa berjalan sukses, lancar sampai akhir, dan juga tujuan yang diinginkan bisa dicapai. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaknai 39 tahun berdirinya Bentara Budaya, sebuah pameran khusus diadakan dengan menghadirkan karya seni pilihan yang dirintis oleh para pendiri Kompas Gramedia. Inilah pameran koleksi Bentara Budaya dan foto perintis bertajuk 2 Menguak Seni. Gerilya S. Sujoyono. Lukisan karya S. Sujoyono ini menggambarkan sepasang suami istri bersama kedua putrinya yang sedang bercanda di halaman rumah yang terlindung banyak pepohonan. Karya ini digambarkan secara realis oleh Sujoyono dengan menggunakan warna-warna berat dan gelap, serta penjiwaan yang baik dan kuat, sehingga menciptakan suasana yang temaram dan menyentuh. Potret diri, Afandi. Karya lukis yang diproduksi tahun 1981 ini dibuat oleh Afandi dengan mencontek mukanya sendiri dari cermin. Pelukis ekspresionis yang mengaku humanis ini merasa hanya bisa melukis langsung di depan objeknya, termasuk dalam melukis wajahnya sendiri. Pasar Ikan, Sujono Abdullah. Panorama pasar ikan dalam karya Sujono ini digambarkan lengang, namun terselip suasana misterius. Kelengangan ini diperkuat dengan tidak adanya penggambaran sosok manusia dalam tafril karyanya. Justru, sapuan garis bilah-bilah kayu kapal perahu dan air laut yang menggenang diam yang menambah suasana ngelangut dalam karya ini. Bilahan Emas, Ahmad Sadali. Ahmad Sadali menyerap kuat pengaruh Antoni Tapies, terutama pada pemanfaatan beragam serbuk sebagai nilai raba permukaan karya. Di karya ini, ia menyederhanakan sebuah lanskap horizon dalam bentuk abstrak murni yang menangkap impresi alam dalam lelehan warna emas. Pada bagian bawah bidang, ia menorehkan tekstur yang tersusun dari serbuk marmer yang membentuk garis-garis berirama secara ritmis. Topeng, Hendra Gunawan. Ciri khas karya Hendra Gunawan terletak pada penggambaran bentuk figur manusia yang mengacu profil wayang kulit. Tangan selalu digambar lebih panjang,
dan kaki tampak lebih perkasa. Lukisan topeng hanya menggunakan beberapa unsur warna saja. Itu pun warna gelap dan kusam, dan hanya sedikit hijau pupus serta kuning. Selebihnya didominasi oleh warna merah kecoklatan, hijau karat, dan biru kehitaman. Nocturno, Trubus Sudarsono. Seperti karya yang lainnya, Trubus selalu menyelipkan suasana misterius dan mengungkap nilai spiritual. Dengan pendekatan realisme yang kuat, bukan realisme fotografis, ia menggambarkan dua perempuan sedang melakukan aktivitas bernyanyi. Sosok-sosok digambarkan dengan perhitungan realisme yang memperhatikan persoalan anatomi, proporsi, dan cahaya. Selain menyuguhkan karya kontemporer maestro Indonesia, pameran ini juga menampilkan koleksi lukisan tradisi dari Bali. Di antaranya, Perkawinan Jayaprana Layonsari, Iwayan Jujul. Dalam lukisan karya Iwayan Jujul ini, menggambarkan iring-iringan perkawinan berdasarkan cerita rakyat yang beredar di masyarakat Bali. Jayaprana, yang merupakan seorang abdi kepercayaan Raja Kalianget, mempersunting Layonsari, putri dari Jero Bendesa, dari Banjar Sekar, yang terkenal karena kecantikannya. Melis, upacara ke pantai. Ide Bagus Made Poleng. Ide Bagus Made Poleng menggambarkan prosesi ritual dari awal sampai akhir, sehingga penikmat lukisannya dapat memperoleh bayangan utuh tentang eksistensi sebuah kultur melalui karya yang dihasilkannya. Bermain musik, I Gusti Nyoman Lempad. Lempad dikenal sebagai salah satu maestro. Ciri khas dari lukisannya yaitu perpaduan antara ruang kosong dengan goresan-goresan tinta yang membentuk sosok tokoh-tokohnya. Lempad hampir selalu menyisakan ruang kosong pada bidang lukisannya. Tajen, Adu Ayam, I Ketut Nama. Ketut Nama adalah salah satu generasi penerus corak ubud yang terbaik. Pelukis ini mengerti benar arti komposisi, sehingga ia selalu menghasilkan karya-karya yang tidak saja indah secara tematik, tetapi juga sangat cermat mengatur irama. Selain lukisan, representasi seni yang dipamerkan dalam tema Dua Menguak Seni adalah kerajinan gerabah. Baik di masa sekarang maupun di masa lalu, fungsi dan penggunaan gerabah adalah sebagai wadah, terutama untuk penyimpanan, persiapan, hingga penyajian makanan. Pada masanya, ukiran dan karakteristik dari gerabah digunakan sebagai penanda status sosial. Lebih dari itu, perkembangan ukiran, teknik, dan pewarnaan dalam gerabah menjadi saksi perkembangan dinasti-dinasti yang pernah ada. Sahabat Bentara, demikian pembukaan pameran koleksi Bentara Budaya dan juga foto perintis bertajuk Dua Menguak Seni. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Glory Oyong, Bapak Efix Mulyadi, dan juga Bapak Hilmar Farid. Pameran Dua Menguak Seni ini dapat Anda saksikan secara daring melalui akun YouTube Bentara Budaya. Dan jangan lupa ikuti terus informasi mengenai kegiatan dan karya seni di website dan sosial media Bentara Budaya. Salam budaya.